Halo pemirsa, kembali lagi di Cerita Bumi. Pada episode ini, kami akan mengadakan kegiatan yang sangat seru. Kita akan membawa pemirsa untuk ikut liputan ke TPA Bantar Gebang dan juga Pasar Senen. Selain itu, kami juga akan membawakan dua narasumber yang tentunya akan memberikan insight yang sangat bermanfaat. Untuk selengkapnya, ikuti terus podcast kami Cerita Bumi hanya bersama saya, Jordi Rivaldo. Fast fashion menjadi salah satu penyumbang dari kerusakan lingkungan. Beberapa dari kita mungkin tidak mengetahui bahwa fast fashion ini memiliki dampak yang buruk. Fast fashion sendiri adalah istilah untuk produk industri pakaian yang harus berganti secara cepat. Selain itu, fast fashion ini menggunakan bahan baku dengan kualitas buruk, sehingga limbah dari fast fashion tidak akan bisa diurai dengan cepat. Limbah fast fashion memiliki banyak jenis, contohnya seperti polusi air, polusi tanah, dan juga penghasilan gas emisi efek rumah kaca. Untuk mengetahui kondisi di lapangan, kami telah menghadirkan salah satu wartawan Cerita Bumi, yaitu Veranda. Veranda akan melaporkan dari TPA Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Untuk itu, langsung saja dihadirkan dari studio ke Veranda. Ya, baik Jordi dan pemirsa, ya memang benar bahwa dampak fast fashion atau limbah pakaian itu dampaknya sudah terlihat sangat signifikan. Dan untuk melihatnya lebih lanjut, sekarang saya sudah berada di tempat pengelolaan sampah terpadu TPST Bantar Gebang, Bekasi, untuk melihat keadaan sekitar. Dan memang jika kita lihat di belakang ini sudah ada bukit, udah ada beberapa bukit penuh sampah yang memang bukan hanya berisi sampah pakaian, tapi memang didominasi oleh sampah plastik. Namun memang TPST Bantar Gebang ini juga menampung limbah pakaian yang terbuang gitu oleh masyarakat. Bagaimana limbah pakaian ini sudah ada peningkatan dalam beberapa tahun ini di TPST Bantar Gebang? Jadi limbah tekstil atau pakaian berdasarkan hasil sampling ya pada tahun 2011 itu kurang lebih 0,6% yang masuk kemari ya. Kemudian sampling terakhir itu pada tahun 2017 itu meningkat menjadi 3,5%. Sampah yang masuk pada saat ini kurang lebih 7.200 ton per hari. Jadi 3,5% dari angka 7.200 ton itulah kurang lebih jumlah sampah tekstil atau pakaian yang masuk kemari pada tahun-tahun Baik ini. Pak, untuk sampah tekstil yang masuk ke sini itu diproses seperti apa Pak di Bantar Gebang? Karena kategorinya itu kita anggap sebagai sampah rumah tangga ya, yang berasal dari rumah tangga, kita masukkan ke dalam landfill. Landfill itu sebenarnya bahasa awamnya adalah menumpukan sampah di dalam lahan terkonstruksi kemudian menekan pencemarannya. Jadi ini namanya adalah bukit landfill atau penumpukan sampah. Kita juga ada pengolahan lain ya, incinerator, kemudian produksi bahan bakar dari sampah. Tapi saat ini kita belum menggunakan kain atau tekstil itu untuk kegiatan tersebut. Masih kita tumpuk di dalam landfill. Oh baik, berarti sampah tekstil meningkat dan ditumpuk saja begitu ya di sini Pak? Baik, untuk kapasitas Bantar Gebang sendiri, apakah masih aman sejauh ini? Nah, berdasarkan riset tahun 2019 mengatakan bahwa TPST Bantar Gebang ini akan mencapai titik terakhirnya atau overload itu pada tahun 2021 dan itu sudah lewat. Jadi memang sudah overload, namun kita punya upaya-upaya untuk memperpanjang usia pakai TPST Bantar Gebang ini. Selain incinerator atau pembakaran, kita juga melakukan penambangan sampah ya dari landfill tersebut ya untuk mengurangi ketinggiannya dan memanfaatkan plastiknya sebagai bahan bakar di pabrik semen. Baik Pak, kalau misalkan sudah overload nih Pak dan belum bisa melakukan penanganan apapun, itu nanti bagaimana Pak? Jadi ada strategi ya untuk mengurangi overloadnya. Tapi kalau seandainya TPST Bantar Gebang ini nanti akan ditutup, ini kita akan tutup dengan cara menutup semua permukaan sampah dengan tanah, kemudian menanaminya dengan pohon. Itu adalah solusi terakhir. Tapi solusi yang kita sekarang pakai adalah menambang sampah yang ada. Ya, saat ini kita bisa produksi 30 ton output bahan bakar bagi pabrik semen. Bahan bakunya adalah sampah yang lama yang kita tambang. Harapannya kita tahun 2023 kita bisa produksi outputnya itu kurang lebih 1000 ton atau 900 sampai 1000 ton lah dari sampah sebagai bahan bakar di pabrik semen.
Itu upaya kita untuk memperpanjang usia pakai TPST Bantar Gebang ini. Baik pemirsa, setelah tadi mendengar dari Pak Roy, memang signifikan ya bahwa ada peningkatan limbah pakaian yang terjadi setiap tahunnya karena masyarakat salah satunya melakukan fast fashion. Begitu informasi yang bisa saya lampirkan kepada Anda. Kembali lagi ke studio, Jordi. Terima kasih Velanda atas laporannya, silahkan kembali bertugas. Dan permisa, saat ini kami sudah bergabung di studio bersama Kak Denny Widianto Vos. Beliau adalah seorang founder dari komunitas eksplorasi alam yang bernama Respirasi. Beliau juga merupakan seorang alumni dari Fakultas Bioteknologi Universitas Kristen Duta Wacana. Kira-kira apa dampak jangka panjang limbah tekstil jika berlangsung secara masif atau tak terhingga banyaknya dalam bentuk yang besar begitu Pak? Aku rasa kalau kita bicara dampak, kita memisahkan bahwa dampak ada positif dan negatif, dan aku rasa kalau kita bicara tentang limbah tekstil, fashion, dampaknya lebih banyak yang negatifnya ya daripada positifnya. Satu dari produksinya dulu, karbon emisi produksinya, transportasinya dan lain-lain. Kemudian tren sekarang bahwa semakin sering ganti baju itu semakin keren, semakin sering ganti sepatu semakin tampak terlihat kaya, gonta-ganti baju, gonta-ganti sepatu dan lain-lain. Yang mana mendorong produksi fashion untuk memproduksi barang semakin bervariasi dengan kualitas yang semakin rendah. Karena aku beli murah nggak apa-apa, aku bisa pakai walaupun punya makanan utama yang berbeda-beda, tapi cemilan mereka sampahnya kan akan semakin banyak. Nah sebenarnya bahwa fashion dan lain-lain itu lebih ke lifestyle, lebih ke pilihan. Ya kita tidak bisa memungkiri bahwa kita butuh baju, kita butuh alas kaki, kita butuh jaket dan lain-lain. Cuman pada penggunaan yang bijaksana gitu. Kalau kita bisa mencari dan memproduksi yang long last, lebih awet, ya itu lebih baik daripada hanya untuk tampak gonta-ganti baju, pakai baju sama ketemu di mall malu. Ya nggak apa-apa, produsennya nggak bikin jaket satu doang juga gitu kan ya. Dia bikin 100, yang beli 100 orang. Pas ketemu 100 di mall ya kenapa harus jadi hal yang memalukan gitu. Nggak apa-apa gitu ya. Ada kesalahan pada mindset ke arah fashion dan lifestyle itu yang sering dampak dari media sosial, dampak negatifnya yang didengungkan kan itu gitu. Ya padahal dampaknya ke mereka sendiri ya Pak pada akhirnya Pak. Iya. Kira-kira bagaimana sih cara menangani limbah fashion secara bijak nih, karena kita tentunya anak-anak muda ingin tahu, sebagai orang-orang yang mungkin suka beli baju juga tapi tidak ingin merusak lingkungan, kita ingin tahu kira-kira gimana cara menangani limbah itu. Mungkin aku akan berangkatnya dari video ini ya, dari katakan video podcast ini, bahwa ini nanti akan direkam, akan diputar ulang, mungkin akan ditonton banyak orang. Kalau di teman-teman komunitas kita sering bilang bahwa kita mengikut lagunya Marley, Redemption Song, bahwa emancipate yourself from mental slavery and but ourselves can free our mind, bahwa yang nggak ada orang lain yang bisa membebaskan dirimu kalau pikiranmu sendiri tidak membebaskanmu. Pasar kan dibentuk oleh konsumennya. Ya kalau konsumennya memutuskan ya pasar akan mengikuti. Nah teman-teman nanti yang melihat teman-teman muda, ya kalian motor perubahan. Aku lebih memilih produk yang long last, yang awet, tidak perlu gonta-ganti. Aku akan bangga ketika menggunakan produk yang sepatuku sudah aku pakai 20 tahun dan masih oke gitu. Daripada aku pakai sepatu terus ganti lagi, yang centangnya 1 terus centangnya 2, ganti gambar macan, besok ganti gambar kanguru gitu. Bukan itu sih sebenarnya yang harus diangkat, itu yang menentukan perubahan gitu. Mungkin sekedar promo, misalnya teman-teman di Respirasi membuat satu produk gitu, toko yang baru kita rilis juga, namanya turtleapparel.id. Kita bikin t-shirt gitu ya. Salah satu komitmen yang kita buat bahwa kita tidak memproduksi satu produk, satu kaos untuk rilis produksi setidaknya 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali gitu. Ya satu itu sudah, baru nanti kemudian 3 bulan lagi atau apa kita akan produksi. Bukan semata keuntungan yang kita kejar, tapi kita mencoba mengedukasi pasar juga bahwa ya kamu sudah punya cukup baju, beli lagi 3 bulan lagi. Kalau memang fanatik ke produk kita, harapannya begitu, toko-toko lain akan mengikuti gitu juga. Ada angka kecukupan yang harus kita tangkap gitu ya. Ya sudah cukup gitu. Misalnya aku cukup punya 7 baju, terus aku beli lagi, yang lainnya aku buang. Ya buangnya kemana? Ya orang yang membutuhkan juga sudah misalnya punya lebih juga gitu, terus kemana endingnya gitu. Jadi sebenarnya bahwa setiap aktivitas manusia punya side product, itu yang perlu dipikirkan. Carbon trace-nya bagaimana, produksinya bagaimana, distribusinya bagaimana, dampaknya panjang.
ketika diakumulasikan bahwa best thing in life is free gitu ya, sunshine, sunlight, udara, air dan lain-lain, dan itu tidak tercover dengan biaya ekonomi dunia. Kalau kita mau memproduksi itu, kita belum mampu loh gitu. Yang bisa kita lakukan sekarang dengan angka produksi kita kan cuma merusak itu semua sebenarnya gitu. Jadi mungkin bisa kita mulai dengan itu ya Pak, mengubah mindset para konsumen fashion ini mungkin ya Pak. Dengan cara seperti itu mungkin bisa membawa perubahan yang lebih baik. Iya, ya harapanku bahwa teman-teman muda yang kemudian sekarang trennya menjadi influencer dan lain-lain, ya beri influence yang bagus gitu, bahwa ya sesuatu yang disondingkan yang bagus lah, bahwa kita pilih produk yang oke, yang punya pesan terhadap lingkungan, terhadap sosial, terhadap ekonomi, yang long last, yang punya polusi yang lebih sedikit dan lain-lain, punya tanggung jawab sosial gitu, itu akan lebih baik sih aku pikir. Sebelum saya mengakhiri pertemuan kita ini, saya ingin menarik kesimpulan dulu Pak. Jadi kesimpulan yang bisa saya tarik untuk obrolan kita pada hari ini, jadi kita tuh memang butuh fashion, tetapi kita perlu bijaksana untuk kehidupan berkelanjutannya, dan sampai fashion itu merusak siklus hidup kita. Dan oleh karena itu, mari kita ubah mindset kita untuk jadi contoh yang baik bagi lingkungan, dimulai dari diri sendiri untuk bijak mengatur dan memilih pakaian. Mungkin itu saja yang bisa saya ambil dari obrolan kita pada hari ini Pak. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktunya, telah menyempatkan waktu untuk ngobrol-ngobrol dengan kita dan mengedukasi penonton kami dan juga kami sendiri. Terima kasih Pak. Itu dia tadi perbincangan kita dengan Bapak Denny Widianto Vos. Sekarang kami akan menghadirkan seorang narasumber yang merupakan seorang pebisnis muda, pebisnis produk ramah lingkungan. Langsung saja kita hadirkan, ayo kita sambut Amanda Azaila. Jadi gini Kak, saya dengar Kakak itu adalah pengusaha produk ramah lingkungan, benar ya? Bisa dibilang begitu sih. Boleh nggak Kakak ceritain nih tentang usaha produk Kakak ini, kira-kira seperti apa tuh? Awalnya itu sering pakai ikat rambut kan, cuman kayak kadang tuh pakai ikat rambut yang biasa itu kayaknya tuh sakit dan gak enak gitu, jadi kayak sering bikin rambut rontok. Terus habis itu jadi lumayan bisa jahit, dan jadinya coba bikin dari kain satin segala macam kayak gitu. Terus habis itu kayak cocok kepake, kayak kenapa nggak dijual aja gitu. Terus habis itu kan kayak bahannya juga ada sumbernya tuh yang dari recycle juga, jadi kayak kenapa enggak juga gitu buat bikin sesuatu yang bisa dijual. Sejauh ini gimana Kak usahanya? Masih berjalan dengan baik? Masih berjalan sih. Kalau boleh tahu nih, bagaimana proses produksinya nih Kak? Gimana cara Kakak membuat produk ini dan bagaimana Kakak mungkin mempromosikannya? Awalnya itu pasti kan kayak bikin sampel dulu untuk sampai ada ukuran yang pas. Kadang ada yang awal-awal tuh trial and error juga pastinya. Jadi kayak membutuhkan waktu lumayan sebulan gitu untuk dapetin kayak untuk karetnya yang ngepas. Jadi kayak untuk rambut nggak sakit, nggak terlalu bikin rambut rontok, segala macam itu tuh tetap perlu trial and error sampai ketemu di mana waktu itu udah ukuran yang pas. Mulai deh bikin brandingnya, pemasaran segala macamnya. Terus habis itu mulai pemasarannya itu diawali dengan endorsement, tapi itu lewat teman juga sih. Jadi kayak minta bantuan buat promosiin di Instagram mereka segala macam. Jadi kayak dari situ mulainya. Terus habis itu pemasaran lewat Shopee juga, kayak lewat online segala macam. Itu kan lumayan membantu juga ya. Itu berarti produknya Kakak buat sendiri ya? Iya, dibuat sendiri. Semua kain segala macam itu juga dipilih warna, mulai dari warna, bahan, mostly itu bahannya satin. Terus abis itu juga itu dari recycle bahan-bahan sisa yang dari tersisa baju, yang dari potongan bahan kain baju yang nggak terpakai, terus abis itu dipakai untuk bikin ikat rambut kayak scrunchie gitu. Oh iya. Jadi nggak ke wasted gitu. Menurut Kakak sendiri nih sebagai pengusaha ramah lingkungan, kira-kira menurut Kakak bagaimana masalah limbah kain yang selama ini terjadi dan sering mencemari lingkungan? Aku kan juga belajar di bagian desainnya. Jadi sebenarnya itu kalau misalnya untuk bahan-bahan kain, apalagi kayak mass production gitu, untuk kayak H&M, Zara segala macam, itu kan sangat memakan banyak kain, dan limbahnya pun juga pasti tentunya sangat banyak gitu. Dan bahkan baju-bajunya pun tersisa, dan itu tuh sangat mencemar untuk seluruh dunia. Itu yang paling banyak memakan limbah itu sebenarnya kan di bagian fashion juga ya, karena mereka kan pakai bahan itu juga bukan yang sedikit, tapi melainkan banyak. Sedangkan untuk pembuatan kain katun aja pun membutuhkan air yang cukup banyak untuk maksudnya kapas dan katun itu segala macam, itu membutuhkan air yang lumayan banyak, dan limbahnya itu jadi bikin lumayan ngaruh sih ke bagian limbah-limbah segala macam kayak gitu.
Kalau dari kakak, kira-kira ada saran nggak untuk anak-anak muda sekarang gimana mungkin memulainya atau bagaimana mungkin nanti menjalaninya? Yang paling simpel sih sebenarnya mulai dari kayak untuk kita sehari-hari ya, misalnya kayak pakai baju, misalnya sekarang itu banyak banget kayak local thrifting yang sebenarnya tuh bajunya juga bagus-bagus banget. Mulai dari jual blazer yang sebenarnya tuh juga brandingnya pun juga sebenarnya ada yang dari luar, misalnya kayak Maximo Duty segala macam itu tuh banyak yang dari thrifting yang sebenarnya kita bisa pakai ulang, dan mereka kan juga nge-thriftnya itu tuh dipilih juga di sortir, jadi nggak membuat sesuatu hal yang baru tetapi memakai yang recycle gitu loh dengan kualitas yang baik ya tentunya. Oh, oke. Itu terima kasih ya Kak atas waktunya. Informasinya sangat bermanfaat buat kami, terutama anak-anak muda yang ingin lebih menyelamatkan lingkungan dan ingin berpakaian keren gitu, tapi ingin menjaga lingkungan juga. Itu sangat berguna untuk kami, dan mungkin juga untuk anak-anak yang ingin memulai bisnis di bidang fashion ini mungkin bisa memikirkan hal-hal yang ramah lingkungan seperti ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Kak Amanda yang sudah menyempatkan waktunya untuk mampir ke podcast Cerita Bumi. Sukses selalu Kak. Demikian permisa perbincangan kami dengan Amanda dan juga Bapak Denny. Perbincangan yang sungguh menarik. Sebagai anak muda, kita memang memegang peran penting untuk menjaga lingkungan kita sendiri. Tak hanya itu, saat ini kita mendengar istilah yang namanya thrifting. Apakah kalian pernah mendengar istilah thrifting ini? Berikut adalah tanggapan orang-orang yang berkunjung ke Pasar Senen untuk melakukan kegiatan thrifting ini. Berikut laporan dari reporter kami, Keiza Fanya. Saat ini saya sedang berada di Pasar Senen, tepatnya di lantai 2 Pasar Senen yang mayoritas menjual pakaian. Seperti yang bisa kita lihat di sekitar sini, ramai sekali pembeli dan pedagang yang sedang berinteraksi. Nah, saya penasaran dan ingin bertanya kepada para pembeli, juga penjual yang ada di sini, seperti apa pandangan mereka tentang baju-baju bekas atau yang biasa disebut dengan thrifting, yang banyak didapati di Pasar Senen. Murah, terus kayak worth it aja gitu. Karena banyak kayak baju yang unik aja gitu yang di tempat lain nggak ada gitu. Ada dong, biasanya nggak yang bolong, terus ada noda, karena kan kadang noda juga susah dihilangin ya kalau ada gitu. Jadi sebelum bener-bener fix ambil, dicek dulu keseluruhannya kayak gimana gitu baru kita ambil. Enggak sih, paling cari yang kancingnya komplit, terus yang nggak melar, yang nggak ada stainnya. Positifnya kalau biasa belanja thrifting ya, buat teman-teman yang lain gitu, diharapkan nanti kalau sampai di rumah harus cuci lagi gitu aja sih, di laundry lagi gitu loh. Jadi biar lebih bersih gitu kan. Karena kan ini kan barang-barang, tau lah barang-barang dari Korea gitu kan, yang second gitu. Itu aja sih. Karena gini, kalau thrifting itu kan barang-barangnya dari luar ya, bisa dari Korea banyak kan ya. Udah gitu fashion Korea itu lebih bagus gitu loh. Dibanding, karena harganya juga bersaing gitu loh, sama harga lokal. Kalau lokal itu kan udah bahannya beda gitu loh, walaupun harganya tinggi. Kalau di kita kan thrifting ini harganya murah tapi bahannya bahan impor gitu. Yang pertama ya, kita lebih menguntungkan daripada kita menjual yang lebih baru. Dan ya kita punya lebih banyak peluang sih di bagian thrifting begini. Nah, alasan saya mau melakukan pekerjaan ini karena lebih menjanjikan menurut saya di bisnis seperti ini gitu. Suka dukanya banyak sebenarnya sih. Kalau dukanya sih ininya aja sih, masalah balnya agak susah gitu. Bal. Karena kan kita kan dari bal press. Jadi kalau misalnya balnya lagi susah dari Korea turun, nah itu kita susah juga barangnya turun gitu loh. Karena kan memang bal itu kan nggak semuanya turun gitu kan. Kayak misalnya contoh kayak akhir tahun kemarin ya, itu susah banget tuh. Itu kemungkinan ada 2 minggu sampai 1 bulan itu nggak ada turun sama sekali gitu. Dan harganya juga pun melambung tinggi. Dampak negatifnya ya inilah Kak, banyak debu dari barangnya banyak. Yang kedua, kalau pembelian barangnya ya, kita kan di sini kan beli barangnya kita nggak lihat tuh. Jadi kita buka bal, jadi istilahnya kita untung-untungan. Kalau misalnya balnya bagus kita untung, tapi kalau kadang-kadang juga balnya nggak bagus kita lebih rugi gitu Kak. Lingkungan juga jadi kotor juga gitu Kak. Jadi untungnya di situ Kak. Tahu dong, karena kita pertama beli pakaian yang
use ya. Udah dipakai ulang kan, dia juga membantu fast fashion. Iya benar juga sih, salah satu menjaga lingkungan. Jadi kalau barang seperti ini kan istilahnya ramah lingkungan lah ya kan ya, mengurangi produksi gitu. Iya, tahu. Ya bagus biar nggak support. Misalnya mau beli leather kan nggak baik ya. Lebih baik yang udah jadi aja gitu, jadi nggak support yang baru-baru gitu ya. Nah, saya juga beli satu nih. Demikian Vox Pop Cerita Bumi, Gabriela Kesyafanya, Shirley, melaporkan untuk Cerita Bumi. Liputan Pasar Senen tadi menjadi penutup dari acara kita pada hari ini. Terima kasih bagi Anda yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video podcast kami. Saya Jordi Rivaldo, pamit undur diri. Terima kasih.